Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar jaminan dan keamanan informasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Amalia, dengan akhiran NIM 039. Yang kedua ada Kayla dengan akhiran NIM 011. Yang ketiga ada David dengan akhiran NIM 074 dan Diki dengan akhiran NIM 093. Di bab pertama ada pendahuluan, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Di era digital, teknologi informasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menghadirkan ancaman keamanan serius. Serangan cyber seperti peretasan, malware, phishing, dan serangan DOS dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian data, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi organisasi. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah dan organisasi perlu memiliki solusi keamanan yang efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penerapan kebijakan keamanan yang kuat, penggunaan teknologi enkripsi, firewall, antivirus, serta pelatihan keamanan bagi pengguna. Selain itu, pengembangan cyber law penting untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, melindungi data dan privasi online, serta menangani kejahatan cyber, sehingga melindungi hak-hak individu dan organisasi di lingkungan digital. Maksud dari pembuatan presentasi ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang analisa ancaman dan solusi keamanan dalam teknologi, informasi, serta perkembangan cyber law. Melalui penggunaan kartografis, presentasi ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara ancaman keamanan, solusi keamanan, dan peran cyber law dalam melindungi teknologi informasi. Adapun tujuannya yaitu menganalisis ancaman keamanan dalam teknologi informasi, memberikan penjelasan tentang solusi keamanan yang dibutuhkan, menunjukkan perkembangan hukum cyber, dan menggunakan peta grafis untuk memvisualisasikan informasi. Di bab kedua ada dasar teori yang akan dijelaskan oleh Diki. Nah, untuk dasar teori, yang pertama itu ada pendukung teknologi informasi. Merupakan aplikasi pendukung seperti sistem operasi dan perangkat lunak lainnya, memiliki peran vital dalam menjalankan fungsi operasional sebuah organisasi. Contohnya, sistem operasi berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer, mengordinasikan aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka antara pengguna dan sistem. Yang kedua ada ancaman keamanan dalam teknologi informasi. Keamanan teknologi informasi adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada menjaga data, sistem komputer jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Keamanan teknologi informasi dimaksudkan untuk mencegah serangan, melindungi data sensitif, menjaga kontinuitas bisnis, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga ada upaya keamanan dalam teknologi informasi. Keamanan perangkat lunak adalah aspek krusial dalam teknologi informasi yang melibatkan berbagai praktik untuk melindungi aplikasi dari ancaman dan kerentanan. Salah satu langkah penting dalam keamanan perangkat lunak adalah pengembangan kode yang aman, di mana pengembang mengikuti pedoman dan standar keamanan selama proses coding untuk mencegah celah keamanan. Yang keempat ada kerangka kerja teknologi informasi. Kerangka kerja teknologi informasi adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan praktik yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan penggunaan teknologi informasi secara efektif. Kerangka kerja ini menyediakan struktur dan pendekatan sistematis untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dan yang terakhir ada hukum cyber. Cyber law atau hukum cyber adalah bidang yang mencakup aspek-aspek hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Hukum ini mencakup berbagai isu, termasuk privasi data, keamanan cyber, kejahatan cyber, transaksi elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi konten online. Cyber law bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, melindungi hak-hak individu dan organisasi, serta mencegah dan menangani kejahatan yang dilakukan melalui internet. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diki. Selanjutnya akan di bab 3, hasil analisa dan pembahasan akan dilanjutkan oleh David. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas bagian hasil analisa dan pembahasan yang berisi dari maksud dan tujuan presentasi ini yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama itu ada ancaman pada teknologi informasi. Pada ancaman teknologi informasi ini terdapat berbagai macam ancaman. Yang pertama pada aplikasi pendukung seperti sistem operasi, yaitu ancamannya dapat berupa ransomware, SQL injection, zero day attack, malware, dan denial of service. Kemudian pada database, ancamannya dapat berupa data breach, SQL injection, ransomware, dan denial of service. Kemudian pada aplikasi yang dikembangkan, ancamannya dapat berupa process scripting, insecure direct object reference, insecure default configuration, process request forgery, unauthorized access, malware, dan SQL injection. Kemudian pada infrastruktur jaringannya, terdapat berbagai macam ancaman seperti man in the middle, bencana alam, distributed denial of service, dan gangguan listrik. Kemudian pada infrastruktur pengguna seperti komputer dan laptop, ancamannya dapat berupa ransomware, phishing, malware, dan sniffing. Kemudian pada internet, ancamannya dapat berupa phishing, malware, dan ransomware. Kemudian terakhir pada SDM atau sumber daya manusia, terdapat berbagai ancaman seperti phishing, insider, human error, dan rekayasa sosial. Baik, selanjutnya ada solusi pada ancaman teknologi informasi. Yang pertama pada aplikasi pendukung, solusinya dapat berupa enkripsi data, kontrol akses, update software, antivirus, dan firewall. Kemudian pada database, solusinya dapat berupa enkripsi data, kontrol akses, audit backup, dan pemulihan data pasca bencana. Kemudian pada aplikasi yang dikembangkan, solusinya dapat berupa enkripsi data,
autentikasi dan otorisasi, update keamanan, pemantauan aktivitas dan kontrol akses. Kemudian pada infrastruktur jaringan, solusinya dapat berupa penggunaan firewall, virtual private network atau VPN, inklusi lalu lintas jaringan, intrusion detection atau prevention system atau IDS, IPS. Kemudian pada infrastruktur pengguna seperti komputer atau laptop, solusinya dapat berupa penggunaan antivirus, firewall, kontrol akses dan enkripsi. Kemudian pada internet, solusinya dapat berupa penggunaan virtual private network atau enkripsi, HTTPS, dan firewall. Kemudian terakhir pada SDM atau sumber daya manusianya, solusinya dapat berupa kontrol akses, pelatihan kesadaran ancaman dan keamanan, pemantauan aktivitas pengguna, dan kebijakan keamanan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan cyber law atau hukum cyber di tingkat internasional. Pada tingkat internasional ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama pada tahun 1970-an, pada tahun ini munculnya jaringan komputer dan internet. Kemudian pada tahun 1980-an lahirnya Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA yang disahkan pada Amerika pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1990-an pertemuan pesat internet dan e-commerce. Maka dari itu disahkan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA di Amerika Serikat pada tahun 1995 dan Communications Decency Act atau CDA di Amerika Serikat pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000-an ada Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber yang terjadi pada tahun 2001 oleh Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2010-an terdapat General Data Protection Regulation atau GDPR oleh Uni Eropa pada tahun 2018 dan terakhir pada tahun 2020-an kerjasama internasional semakin diperkuat untuk mengatasi ancaman cyber yang terus berkembang. Kemudian pada perkembangan hukum cyber di tingkat Indonesia terbagi atas 4 tahap. Yang pertama pada tahun 1990-an terdapat Undang-Undang Telekomunikasi yang disahkan pada tahun 1999. Kemudian pada 2000-an pemerintah mengatur berbagai aktivitas di cyberspace dan lahirlah RUU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010-an revisi UU ITE pada tahun 2016 dan terakhir pada tahun 2020-an terdapat rencana pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Kemudian terakhir pada tingkat Asia terbagi juga menjadi 4 tahap. Yang pertama pada tahun 1990-an terdapat ASEAN Ministerial Conference on Information and Communication Technology atau AMCIC di Thailand pada tahun 1968. Dan ada juga Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Ministerial Conference on Telecommunication and Information MCTI di Korea Selatan pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000-an terdapat Basic Act on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications Network Society pada tahun 2000 di Jepang dan Act on Formation and Communications Network Utilization and Information Protection pada tahun 2001 di Korea Selatan. Kemudian pada tahun 2010-an terdapat Asian Framework on Personal Data Protection pada tahun 2016 dan pada tahun 2020-an terdapat di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Data Privacy Framework pada tahun 2022. Sekian mengenai hasil analisa dan pembahasan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada David. Untuk bab 4 kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam makalah dan PowerPoint yang kami buat kali ini, telah dibahas secara rinci berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi pada masing-masing bagian pendukung teknologi informasi, mulai dari aplikasi pendukung seperti sistem operasi dan aplikasi lainnya, database aplikasi yang dikembangkan seperti sistem informasi manajemen, infrastruktur jaringan, infrastruktur pengguna, hingga internet dan sumber daya manusia. Setiap ancaman dijelaskan dengan peta grafis yang memberikan gambaran visual tentang risiko yang ada. Terdapat juga pemaparan tentang berbagai solusi keamanan yang dapat diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut. Solusi ini diuraikan dalam peta grafis yang mencakup langkah-langkah mitigasi untuk setiap komponen teknologi informasi. Penjelasan tentang tahapan perkembangan cyber law dari awal hingga saat ini juga disajikan dengan peta grafis yang menunjukkan evolusi regulasi keamanan cyber di tingkat internasional, nasional, dan regional. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keamanan teknologi informasi merupakan aspek yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai lapisan dan komponen. Pemahaman tentang ancaman yang ada dan solusi yang tepat sangat penting untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi dari serangan yang berpotensi merugikan. Kemudian ada saran, peningkatan kesadaran keamanan penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu keamanan informasi. Edukasi dan pelatihan berkala harus diadakan untuk memastikan semua pihak memahami risiko dan tanggung jawab mereka. Solusi keamanan harus diimplementasikan secara terintegrasi, mencakup berbagai lapisan dan komponen teknologi informasi.
Penggunaan alat keamanan yang canggih dan terus diperbarui sangat dianjurkan. Regulasi keamanan cyber harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang muncul. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang efektif dan up-to-date. Mengingat sifat ancaman cyber yang seringkali lintas batas, kolaborasi internasional sangat penting. Negara-negara harus bekerja sama dalam pertukaran informasi, penegakan hukum, dan pengembangan standar keamanan global. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.